Tidak banyak di Indonesia, tidak banyak, karena ada juga kader organisasi yang minim kader, kemudian kekurangan kader, miskin kader, bahkan tidak ada kadernya. Nah, Nahdlatul Ulama NU ini kaya melimpah turah. Jadi tinggal itu bagaimana mengelola. Lalu saya berpikir, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi di NU? Yang kalau kita berhasil memetakan ini, maka ke depan apabila proses ini, karena hari ini produknya NU kaya kader, itu kan produk ini kan ada setelah melewati proses, kemudian outputnya adalah melimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hal yang menarik, salah satu hal yang menarik apabila kita mengamati dinamika organisasi sosial keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, salah satunya itu kaya dengan kader, sumber daya manusianya, calon-calon generasi penerusnya itu melimpah. Salah satunya, ya, seperti sekarang ini, kabar kemudian pembicaraan munculnya balon bakal calon dan calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama itu sudah terdengar dan selalu asik dibicarakan. Tidak hanya ini, kompetitornya tidak kurang-kurang. Kalau dihitung, kalau diamati, yang layak turah-turah, artinya tidak hanya satu dua, banyak. Ini patut kita syukuri, menarik dan menjadi contoh. Masalahnya tinggal mengelolanya, memetakan, karena setiap zaman ada tantangan, peluang dan kebutuhannya. Maka pada masa itu apa karakter yang bagaimana dan siapa yang layak atau paling tepat untuk menggelindingkan organisasi raksasa ini. Masalahnya itu. Tetapi sebagai organisasi, ketersediaan sumber daya ini melimpah. Ini tentu tidak banyak di Indonesia, tidak banyak, karena ada juga kader organisasi yang minim kader, kemudian kekurangan kader, miskin kader, bahkan tidak ada kadernya. Nah, Nahdlatul Ulama NU ini kaya melimpah turah. Jadi tinggal ini bagaimana mengelola. Lalu saya berpikir, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi di NU? Yang kalau kita berhasil memetakan ini, maka ke depan apabila proses ini, karena hari ini produknya NU kaya kader, itu kan produk ini kan ada setelah melewati proses, kemudian outputnya adalah melimpah kader. Nah, saya melihat salah satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan adalah pesantren, proses pendidikan pesantren, dan kiai-kiai yang beri atau punya waktu, peduli, istiqomah mendidik kader-kader ini, santri-santri ini. Ini ketika pesantren masih aktif, sistem proses pendidikannya jalan, kiainya masih istiqomah ngangkermi, nunggoni, betul-betul menjadi sentral dari dunia pesantren, maka selama itu kader-kader ini akan terus menetas, lahir, terbit, bermunculan. Maka ya jangan iri, ormas, organisasi yang tidak punya proses pengkaderan ini ya wajar saja ketika miskin, kosong maksudnya, sehingga harus mencari-cari dari luar. Ini loh pesantren. Sayang apabila pendidikan seapik pesantren, seulet pesantren, seapa adanya pesantren ini kemudian dikuyo-kuyo, dibutuhkan tetapi tidak dirasa, tidak dianggap, bahkan cenderung disusupi intervensi yang bisa jadi itu tidak begitu cocok dengan pesantren dalam pengertian yang pada awalnya, yang sejatinya. Meskipun
Ya, dinamika itu ada berjalan, dunia itu berjalan ke depan, kebutuhannya bermunculan, iya. Tetapi kalau faktor-faktor inti ini tidak disadari, tidak dirawat, tidak diperhatikan, maka jangan-jangan nanti akan ada satu masa yang timpang, tiba-tiba krisis kader. Checklist figur yang dibutuhkan pimpinan terdepan teratas di PBNU ini nggak ada. Nah, pesantren patut menjadi perhatian bersama, menyita perhatian bersama. Karena dari pesantren itulah, dari sistem pendidikan di pondok pesantren itulah menjadikan Nahdlatul Ulama memiliki kekayaan kader. Di luar itu, santri pesantren NU juga perlu membaca. Dalam pengamatan saya, pandemi kemudian perkembangan terkini adalah menandai lahirnya era baru, era pandemi pasca pandemi yang kemudian mempengaruhi sistem kehidupan kita, mulai dari ekonomi, kebutuhan keseharian, orang mencari uang, pendidikan, sistem politik, komunikasi kita dengan satu orang dengan orang yang lain, dan seterusnya. Ini berpengaruh, sehingga yang perlu menjadi perhatian kita semua bangsa Indonesia adalah 5, 10, 15 sampai 20 tahun ke atas, 50 tahun ke depan, apa yang dibutuhkan itu harus disiapkan hari ini, karena kompetitor kita yang lain, tetangga kita juga pasti sudah membaca dan melakukan hal yang sama. NU, kader NU pesantren, saya optimis akan mampu menjawab itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.